Bosnia, wanita muslim diperkosa massal dan lelaki disingkirkan. Bosnia merupakan sebuah negara di daratan Eropa dan dipenuhi oleh masyarakat beragama muslim. Terdapat sejarah kelam di negara ini, utamanya bagi mereka para muslim semasa genosida berlangsung. Agaknya, genosida Srebrenica 1995 menyisakan cerita pahit yang susah untuk ditelan. Inilah satu-satunya genosida yang diakui di benua Eropa sejak Perang Dunia II yang telah membantai ribuan warga muslim. Dalam setiap momentum yang dijadikan sebagai peringatan sejarah kelam, yakni pemakaman 19 korban yang baru diidentifikasi dari DNA mereka yang berasal dari kuburan massal. Mereka para korban, sebagian besar korban dibantai setelah diburu dan dieksekusi mati karena mencoba melarikan diri ke hutan terdekat setelah kota Srebrenica dikuasai oleh pasukan Serbia Bosnia pada 11 Juli 1995. Hari-hari memudarnya perang saudara Bosnia dan Herzegovina pada 1992 hingga 1995. Pada saat itu, para pemimpin dunia pun menyatakan kesedihan dan kemarahan selama peringatan 26 tahun genosida mengerikan terhadap kaum muslim Bosnia yang meninggalkan bekas gelap dalam sejarah Eropa. Mengutip dari lansiran suara Pemret dari harian Turki Sabah Daily, disebut bahwa sebagian besar korban eksekusi adalah ribuan muslim Bosnia dari kalangan laki-laki dan anak laki-laki. 26 tahun setelah mereka dibunuh secara brutal, kerangka 16 pria, 2 remaja laki-laki, dan seorang wanita akan dimakamkan di pemakaman peringatan di pintu masuk ke kota timur, bergabung dengan lebih dari 6.600 korban pembantaian lainnya yang sudah dimakamkan kembali di situ. Sejatinya, mereka para korban yang baru diidentifikasi diberi pemakaman bermartabat setiap tahun pada 11 Juli, di mana peringatan hari pembunuhan tersebut dimulai sejak 1995. Diceritakan bahwa Rizvanovic kehilangan 20 kerabat laki-laki dan pembantaian itu, serta masih belum menemukan jenazah mereka. Peti mati 19 korban tewas dalam genosida di Srebrenica dipindahkan ke pemakaman Memorial Potokari. Para korban dibawa ke kuburan di atas bahu dari pabrik baterai tua yang digunakan sebagai pangkalan oleh tentara PBB selama perang. Mayat para korban digali dalam kuburan massal. Penggalian dilakukan tergesa-gesa dengan bulldozer dan tersebar di antara situs pemakaman lain untuk menyembunyikan bukti kejahatan. Lebih jauh daripada hal itu, adapun para peserta pawai pada peringatan tahun ini berdoa bagi para korban. Mereka diperkosa di depan pasukan PBB dari Belanda. Lebih 8.000 pria dan anak laki-laki muslim Bosnia terbunuh seketika ketika pasukan Serbia Bosnia menyerang Srebrenica pada Juli 1995. Meskipun ada pasukan penjaga perdamaian PBB dari Belanda. Lain daripada hal itu, dalam suasana genting, pasukan Serbia berusaha merebut wilayah dari Muslim Bosnia dan Kroasia untuk membentuk sebuah negara. Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Srebrenica sebagai daerah aman pada Muslim semi 1993. Namun begitu, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Mladic menyerbu zona PBB tersebut. Mladic kemudian menyatakan bersalah atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemajuan dan genosida. Pasukan Belanda gagal menindak pasukan Serbia yang menduduki daerah itu dan telah menewaskan 2.000 pria dan anak laki-laki pada 11 Juli 1995.
serta lebih dari 20.000 wanita dan anak-anak diusir secara paksa dari rumah mereka. Di Tenggarai, seluruh mayat korban telah ditemukan di 570 wilayah berbeda di seluruh negeri. Pada tahun 2007, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa genosida telah dilakukan di Srebrenica. Pada 8 Juni 2021, Hakim Pengadilan PBB menguatkan dalam persidangan tingkat kedua dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Mladic karena genosida, penganiayaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan, dan kejahatan perang lainnya di Bosnia-Herzegovina. Lebih lanjut, melalui air mata dan di antara keheningan yang menyesakkan kalbu, Delfa Azic, seseorang berusia 47 tahun, menolak untuk tetap diam lebih lama lagi. Azic hamil 3 bulan dalam usia 21 tahun pada Juli 1995 ketika dia berulang kali diserang secara seksual di Srebrenica. Sementara tunangannya dan ribuan pria serta anak laki-laki dibawa pergi dan dieksekusi. Selama beberapa dekade, Azic tidak berbicara secara terbuka tentang kengerian yang dialami setelah pasukan Serbia Bosnia menyerbu kota Bosnia Timur. Saya mengunci semuanya di dalam hati selama 26 tahun dan saya menderita dalam diam. Saya tidak punya siapapun untuk curhat. Tidak ada orang yang berbagi rasa sakit saya. Saya tidak tahan lagi, kata Azic, menguatkan dirinya ketika akhirnya berbicara di depan umum tentang cobaan beratnya pada malam peringatan 26 tahun pembantaian itu. Ketika pasukan Serbia Bosnia merebut Srebrenica, sekitar 30.000 penduduk muslim yang ketakutan bergegas ke kompleks PBB di pintu masuk kota. Mereka berharap bahwa penjaga perdamaian PBB Belanda di sana akan melindungi mereka. Namun nyatanya, pasukan penjaga pendamaian yang kalah senjata dan jumlah hanya bisa menyaksikan pasukan Serbia membawa sekitar 2.000 pria dan anak laki-laki dari kompleks untuk dieksekusi, memperkosa wanita dan anak perempuan, kemudian membawa wanita dan anak-anak serta orang tua ke wilayah yang dikuasai Muslim Bosnia. Azic pun mengaku diserang secara seksual dan disiksa selama 3 hari sebelum meninggalkan Srebrenica di salah satu bus terakhir yang penuh dengan pengungsi. Saya tergeletak telanjang di meja itu, kenangnya terisak. Azic juga mengaku bahwa tentara Serbia membiusnya, mengaburkan pikirannya, meskipun dirinya ingat bahwa dia bukan satu-satunya wanita yang diikat dan menjadi sasaran pelecehan mengerikan di hanggar kompleks PBB yang dikuasainya.